Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Terkena racun bara nerakanya Ratu Racun, rupanya bukan hanya luar biasa bagi Andika, karena ada yang lebih menakutkan, yaitu pengguna racun. Ratu Racun ditengarai murid Dedengkot, tokoh hitam yang ahli dalam racun, Kuntara. Bisakah Andika menyelesaikan masalah peracunan ini? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Sejak Pendekar Slebor merawat diri di gubuk Ki Patigeni hingga berangsur-angsur pulih, belum juga diketahui secara pasti siapa sesungguhnya lelaki tua itu. Setiap kali Andika mencoba mengorek keterangan tentang dirinya, Ki Patigeni selalu dapat menghindar dengan berbagai macam alasan. Siapakah orang tua itu? Bagaimana Andika tidak habis pikir tentang diri Ki Patigeni? Malah orang tua itu begitu banyak tahu tentang liku-liku dunia persilatan, padahal hidupnya cukup terpencil. Menurut Andika, kerahasiaan diri Ki Patigeni adalah teka-teki yang harus segera dipecahkan. Secara tak langsung, benaknya merasa ditantang untuk mengungkapkan tentang jati diri Ki Patigeni. Apalagi ketika lelaki tua itu merawat luka Andika untuk melenyapkan sisa racun bara neraka di tubuhnya. "Apa ini, Ki?" tanya Andika saat Ki Patigeni menyerahkan semangkuk ramuan berwarna merah kehijau-hijauan. "Minumlah. Itu ramuan bunga puspa tuba yang hanya tumbuh di puncak gunung tertentu yang dicampur akar-akaran." "Ah, sudahlah. Kenapa kau jadi banyak tanya? Minum sajalah. Mudah-mudahan racun bara neraka yang masih mengendap di dalam tubuhmu bisa segera dilumpuhkan," jawab Ki Patigeni. "Loh, kenapa kau bisa tahu kalau aku terkena racun bara neraka? Bukankah aku belum memberitahumu, Ki?" tanya Andika heran. Ki Patigeni saat itu hanya mengibaskan tangan acuh tak acuh, membuat Andika semakin heran dan penasaran. 4 hari telah berlalu. Kini Andika yang telah merasa benar-benar pulih sedang menikmati udara tepian hutan Watu Agung yang sejuk. Pagi memang baru saja lahir. Matahari pun belum begitu garang membakar bumi. Sambil menghirup udara pagi yang segar, pandangannya menebar ke sekitar hutan Watu Agung yang terlihat angker. Saat itulah mata Pendekar Slebor tertumbuk pada sesuatu yang menarik perhatiannya. Sekitar 25 depa dari tempatnya berdiri, Andika melihat Ki Patigeni sedang menebang dahan-dahan pohon randu. Sebenarnya pekerjaan itu tak terlalu luar biasa. Para penebang kayu pun sering melakukannya. Tapi tampaknya akan jadi lain lagi bila pekerjaan itu dilakukan hanya menggunakan punggung tangan untuk memapas batang-batang pohon randu yang cukup besar. Seakan Ki Patigeni sedang menebas sebatang lidi. Terkadang tubuhnya amat ringan, merayap seperti cicak di pohon randu untuk mencapai batang pohonnya hendak diambilnya. "Dugaanku tepat," bisik Andika tertahan. Ki Patigeni memang bukan orang sembarangan. Dia pasti seorang tokoh tua dari aliran putih yang kini mengundurkan diri dari dunia persilatan. Kini, Pendekar Slebor harus mencari akal agar lelaki tua itu
bersedia mengatakan siapa dirinya sesungguhnya. Tapi ini tentu perlu sedikit akal bulus. Sesaat Andika menimbang-nimbang, takut perbuatannya terlalu kurang ajar terhadap lelaki tua itu. Tapi rupanya sifat nakal dirinya lebih kuat mempengaruhi. Bolehlah sekali-sekali kurang ajar terhadap orang tua seperti Ki Patigeni. Hihihihihi. Bisik Andika perlahan sambil menyeringai bodoh. Andika, Andika, kemana kau? Panggil Ki Patigeni keras. Di dalam gubuknya, Ki Patigeni mencari-cari pendekar muda itu. Entah kemana dia. Yang pasti, Ki Patigeni tidak menemukannya di balai-balai tempatnya biasa terbaring. Bukan keadaan tubuh anak muda itu yang membuat Ki Patigeni khawatir. Tapi ada satu hal yang membuat lelaki tua berwajah berwibawa itu menjadi agak was-was. Di lantai gubuknya, tampak banyak darah berceceran di mana-mana. Dalam keadaan masih lemah, memang tidak mustahil ada tokoh aliran hitam yang membokong anak muda itu. Mendapat dugaan seperti itu, Ki Patigeni berubah tegang. Wajahnya menegang sedemikian rupa. Pandangan matanya berubah penuh kesiagaan. Sementara pendengarannya dipasang setajam mungkin untuk dapat menangkap suara-suara mencurigakan. Lama keadaan tegang itu berlangsung, sampai akhirnya, Patigeni, keluarlah kau tua bangka. Terdengar suara lantang dari luar gubuknya. Ki Patigeni terkesiap, walaupun sudah menjaga kewaspadaan. Aku tahu kau berada di gubuk reot itu, Patigeni. Apakah sikanmu menyepi telah membuatmu takut mati dan tak jumawa lagi? Kembali terdengar teriakan menantang. Ki Patigeni tak menanggapi. Bukannya takut, tapi hanya ingin memastikan siapa orang di luar sana. Baik, kalau kau tak tertarik terhadap tantanganku, mungkin kau tertarik bila namaku kusebutkan. Aku adalah Guntara, iblis petaka racun. Kedatanganku untuk membayar kekalahanku 35 tahun yang lalu. Untuk yang kedua kalinya, Ki Patigeni terkesiap. Guntara, jadi si jelek itu memang masih hidup. Desis Ki Patigeni dalam getaran hebat. Mendadak, orang tua itu diserbu kegeraman memuncak, walau tidak membuatnya kalap. Ketenangannya selaku tokoh kawakan tetap terjaga. Maka dengan langkah tenang dan mantap, Ki Patigeni menuju pintu gubuknya. Rupanya, kau belum juga menjadi penghuni neraka, Guntara, seru Ki Patigeni ketika sudah berada di ambang pintu. Tampak sama-sama di dalam rimbunnya pepohonan hutan, terlihat sebuah bayangan yang berdiri gagah menantang. Tak begitu jelas wajahnya, namun mengaku sebagai Guntara. Aku mati. Hahaha. Kau mimpi, Patigeni. Nyawaku tak akan sudi meninggalkan jasad kalau kau belum mati di tanganku. Ki Patigeni tidak menanggapi ucapan orang itu. Dia mematung dalam kebisuan, seraya menatap tajam pada calon lawannya. Kenapa kau diam, Patigeni? Rupanya waktu 35 tahun lalu telah memumpuskan nama besarmu. Tapi aku tidak. Nama besarku tetap ada. Dan tak lama lagi, julukan iblis petaka racun akan berkibar kembali. Lalu julukanmu, pendekar tangan baja, bisa saja menghilang dari rimba persilatan. Tapi keinginanku untuk menegakkan kebenaran dan keadilan tak akan lenyap sampai mati. Penggal Ki Patigeni penuh wibawa. Pendekar tangan baja. Hahaha. Ki Patigeni melihat sosok orang tua itu terpingkal-pingkal di kegelapan hutan
kenapa kau tertawa? Aku tak pernah menganggap ucapanku lucu. Hadik Kipati Geni. Dan mana anak muda yang berada di gubukku tadi? Jangan sekali-kali mencoba menghabisinya, Guntara. Jawaban dari orang tua itu malah tawa yang terus semakin bergema. Kau menanyakan padaku tentang anak muda tolol itu? Kau pikir darah yang berceceran dalam gubukmu itu darah siapa? Darah ayam. Ejek orang yang mengaku sebagai Guntara setelah puas tertawa. Jadi kau telah menghabisinya. Manusia tidak tahu malu. Apa kau tak merasa hina dengan menghabisi orang yang dalam keadaan lemah? Utuk Kipati Geni murka. Kau salah jika berbicara tentang belas asih padaku, Pati Geni. Apa kau sudah lupa kalau aku tidak segolongan denganmu? Gigi Kipati Geni beradu hingga terdengar gemeletuk yang dalam. Sementara rahangnya mengejang keras dalam garis wajah yang diselimuti api kemarahan, mendengar kalau Andika telah dibunuh Guntara. Kedua tangannya yang pernah membuatnya terkenal dengan julukan pendekar tangan baja mendadak mengepal kuat-kuat. Apakah akan terjadi pertarungan dahsyat antara Kipati Geni dengan Guntara? Lebih-lebih dengan matinya Andika di tangan Guntara. Saksikan keseruannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.